Halo semua, perkenalkan nama saya Joya Sepin Opusunggu dari program studi Sains Aktuaria dengan NIM 122410141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat suatu program yang menampilkan sebuah data mengenai kendaraan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama itu kita memulainya dengan input IOStream. Kemudian kita gunakan using namespace std. Karena ini datanya berupa struk yang dimana data-data yang digunakan itu tidak hanya satu data saja melainkan banyak. Nah, jadi kita menggunakan struk. Di sini memuat judulnya kendaraan. Kemudian, di sini kurung kurawal. Kemudian kita perkenalkan data-data yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita menggunakan string untuk data plat. Nah, sebenarnya nomor plat di sini memuat angka dan huruf, namun karena diawali oleh huruf, maka kita gunakan string. Kemudian string jenis, ini untuk memuat jenis merek kendaraannya. Kemudian string alamat, kemudian string kota, dan string nama. Oke, setelah itu kita masuk ke algoritma ya. Kita awali dengan kurung kurawal. Kemudian di sini kita memperkenalkan memperkenalkan variabel-variabelnya, yaitu kendaraan. Kita beri variabel KDRN, kemudian KDRN.plat. Nah, di sini itu untuk memperkenalkan variabel platnya, dan isinya itu plat yang akan kita tampilkan. Itu 690. Nah, di sini walaupun kita di datanya terdapat huruf dan juga angka, kita gunakan string karena diawali oleh huruf kemudian KDRN.jenis, jenisnya itu Xenia misalnya. Kemudian KDRN.nama, di sini tuh memuat nama si pemiliknya pastinya. Misalnya kita beri nama pemiliknya itu Bambang Susilo. Kemudian KDRN Maruya. Oke, di sini setelah kita memberi nama dari setiap variabelnya, kita mulai masuk ke perintah-perintah yang akan keluar. Kita mulai dengan cout. Yang pertama itu kita beri judul dulu.
salah. Kemudian di sini tuh cout. Di sini tuh KDRN dot, kita masukkan kode yang udah kita buat tadi, variabelnya KDRN dot plat, kemudian di sini tuh n, kemudian cout jenis kendaraan. Nah, di sini kan terdapat di jenis kendaraannya itu dimuat dalam variabel KDRN dot jenis. Kemudian cout nama pemilik. Nah, datanya ini terdapat di variabel KDRN dot alamat. Salah. Kemudian cout lagi, ini alamat. Kemudian cout kota. Nah, karena ini udah selesai semua, sekarang kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata masih ada yang error. Oke, kita mulai lagi dan ternyata masih ada yang error. Errornya di bagian mana? Oh iya, sorry. Oke, semua sudah. Nah, itu tadi nggak akan bisa di-run programnya karena belum ada yang masih error. Jadi, kemudian kita coba lagi dan ternyata masih ada. Dan oke. Nah, di sini akan muncul ya sebuah data yang udah kita masukin ke algoritmanya tadi. Yang pertama itu ada plat nomor kendaraan, jenis kendaraan, nama pemilik, alamat, dan juga kota. Sekian dari tugas saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Oke, yang kedua itu adalah membuat sebuah program yang dimana kita akan mengeluarkan perintah-perintah. Jadi kita mulai dengan
selalu dimulai dengan input string. Kemudian using namespace std. Nah, di sini kita perkenalkan data-datanya, jenis-jenis datanya yang akan kita munculkan. Yang pertama itu ada float, angka. Kemudian itu ada karakter, disingkat itu karakter huruf ya, huruf. And then string, kata. Nah, kemudian setelah kita perkenalkan, kita masuk ke algoritmanya. Di sini integer main. Kemudian kita awali dengan kurung kurawal ya. Yang pertama-tama itu perintahnya itu seperti pada soal, kita harus mengeluarkan perintah masukkan sebuah huruf. Nah, jadi kita pakai cout masukkan huruf. Ini perintahnya. Huruf. Kemudian setelah keluar perintah, pastinya kita akan memasukkan datanya gitu. Kemudian kita masukkan huruf. Nah, tadi huruf di sini kan kita sudah perkenalkan tipe datanya itu karakter. Nah, jadi kita langsung buat aja, ketik aja maksudnya. Kemudian cout ini ada perintah lagi, yaitu masukkan sebuah kata. Nah, tipenya itu, tipe datanya itu kan karakter ya. Maksud saya string. Jadi kita buat aja langsung in-nya itu kata. Kemudian cout kita beri perintah lagi. Sini masukkan angka. Kemudian in angka. Oke. Kemudian setelah itu kita harus memunculkan lagi semua yang udah kita masukkan ke programnya, dan setelah itu kita tampilkan semua satu persatu. Nah, jadi di sini kita beri perintah cout. Ini huruf yang telah Anda masukkan. Nah, jadi kita buat sini huruf yang Anda masukkan adalah. Oke. Kemudian di sini kan kita di sini setelah itu kita mengeluarkan lagi dia hurufnya, huruf dan sorry di sini salah tanda ya, harusnya seperti ini. Kemudian ini juga, karena ini tuh tanda untuk setelah cout huruf dan n. Kemudian kita juga akan mengeluarkan katanya. Kita buat kalimatnya, kalimat pengantarnya itu kata yang Anda masukkan adalah. Nah, kemudian kita keluarkan lagi katanya, kata. Nah, tadi kan udah tersimpan nih di sini.
ya langsung kita masukin aja. And kemudian cout, angka yang Anda masukkan adalah nah di sini juga kita beri ini angka dan selesai. Nah di sini juga kita kasih return untuk mengakhiri. Return Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita simpan dulu datanya. Kita simpan dulu programnya. Nah, nanti di sini formatnya adalah C++. Oke, di sini sudah tersimpan. Dan ternyata di sini ada salah ya. Ada kurang teliti. Nah, makanya otomatis dia itu nggak akan bisa terun gitu. Dirunningkan. Kemudian kita coba lagi run. Dan ternyata masih ada. Oh, udah bisa. Nah, kita coba programnya apakah bisa berjalan. Nah, kita misalkan masukkan sebuah huruf, kita misalkan X, masukkan sebuah kata, misalnya hujan, kemudian masukkan sebuah angka, yaitu misalnya 12. Nah, huruf yang Anda masukkan adalah X, kata yang Anda masukkan adalah hujan, nah datanya akan muncul lagi seperti struk ini. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Demikian video tutorial yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.